Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa kembali bersama kami. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan yang sehat dan baik ya teman-teman. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini kita akan memperbaiki satu buah kulkas 2 pintu ya. Yang mana untuk kendala kerusakan kulkas tersebut adalah untuk mesinnya masih hidup ya teman-teman. Mesinnya masih hidup, tapi untuk bagian pendinginnya atau freezer di atas tidak beku ya, hanya sekedar dingin saja. Langsung saja kita cek, ternyata untuk gasnya mengalami kebuntuan, dan setelah kita buang untuk gasnya dan kita flushing, nanti kita akan kembali gasnya kita isi lagi ya teman-teman. Oke teman-teman, saatnya kita flushing ya di bagian pipa out dari evaporatornya ya teman-teman. Ini berada di sebelah kanan bagian mesinnya, letaknya di sebelah kanan ya teman-teman, di pipa hisap untuk bagian kompresornya, atau dekat dari pipa out dari kompresor tersebut. Oke teman-teman, kita flushing. Ini bertujuan kenapa teman-teman? Supaya sisa-sisa oli yang berada di bagian evaporator atau di bagian kondensor, khususnya di bagian evaporatornya itu ya teman-teman, itu agar bisa keluar supaya tidak mengganggu jalannya freon nanti ya pada saat kita isi kembali, karena terjadi kebuntuan, mungkin adanya kotoran dan terlalu banyak oli yang terjebak di evaporator ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lakukan flushing ini sampai benar-benar olinya kering ya, sampai benar-benar olinya habis. Kita flushing dengan cara kita menekan pipa ini yang kita potong ya, pipa out dari evaporatornya atau yang disebut dengan pipa hisapnya kita potong, lalu kita tekan supaya angin mendorong dan kita lepas. Coba kita lihat di bagian evaporatornya, tadi bagian freezernya ya. Ini dia, ini tadi cuma ada segumpal salju di ujung pojok saja ya teman-teman. Seharusnya itu keseluruhan ya di bagian evaporatornya membeku, kan tetapi ini tidak. Oke teman-teman, sebelum melakukan pengisian kita las terlebih dahulu. Kita beri pentil pengisian di bagian pipa hisap yang sebelah kiri ya teman-teman. Pipa hisap itu kan perlu kami jelaskan ada dua, yang satu di sebelah kiri dan yang satu lagi sebelah kanan. Dan yang satu lagi biasanya pipa out yang menuju ke kondensornya. Nah, kita sekarang mengelas di bagian pipa hisapnya atau di pipa pengisiannya di bagian sebelah kiri ya teman-teman, dengan cara memasang pentil untuk melakukan pengisian dengan manipul. Ini dia, kita persiapkan pipa tembaganya ya, karena udah terlalu pendek untuk pipa pengisiannya, yaitu dengan kita menggunakan biasanya menggunakan pipa kapiler yang berbentuk kecil ya, sekecil sapu lidi. Kita melakukan pengisiannya menggunakan pipa kapiler. Nah, kita ini akan menyambung kembali, karena sebelumnya ini kulkas ini dulu udah pernah kita isi ya, ternyata udah sekian tahun mengalami
kebuntuan kembali, sehingga kita sambung ya untuk sebelum kita pasang ventilnya, karena terlalu pendek sudahan untuk pipa kapilernya. Oke teman-teman, kita las ya menggunakan perak. Perlu diperhatikan untuk pengelasannya harus benar-benar rapat, supaya nanti ketika kita melakukan pemvakuman gelembung udaranya bisa benar-benar habis ya teman-teman. Jika di bagian pipa hisap ini tidak rapat ya teman-teman, itu akan mengalami penarikan udara, dan yang pasti nanti udara tersedot dan pemvakuman jelas tidak ada hentinya ya teman-teman. Dia terus-menerus mengeluarkan udara karena ada udara yang masuk. Oke teman-teman, setelah kita melakukan pengelasan di bagian pipa pengisiannya, langkah selanjutnya kita las kembali untuk pipa out dari evaporatornya atau di pipa hisap di bagian kanan yang sebelumnya kita tadi potong ya, untuk melakukan pemflusingan atau pembersihan dari kotoran dan oli-oli. Oke teman-teman, di bagian pipa hisap ini juga ya disarankan pengelasannya juga harus rapat. Supaya apa? Karena nanti pada saat pemvakuman biar benar-benar tuntas untuk udaranya tidak bisa masuk di bagian sirkulasi jalannya gas kulkas ini ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah kita lakukan pengelasan udah selesai, kita dinginkan menggunakan air sabun ya. Air sabun ini berfungsi juga untuk mendeteksi apakah ada kebocoran dan atau yang lain ya teman-teman. Oke teman-teman, setelah semua sudah selesai kita las, langkah selanjutnya kita tes ya. Untuk di bagian pipa hisapnya kita pegang, ada hisapan ya di bagian ventil pengisiannya, menandakan itu udah bagus ya, tidak ada kebuntuan di bagian pipa hisapnya. Saatnya kita pasang manifolnya. Untuk selanjutnya kita akan melakukan pengisian gasnya. Oke teman-teman, setelah kita lakukan pengelasan di bagian pipa out evaporatornya atau di bagian pipa hisap di bagian kanannya, langkah selanjutnya kita las untuk di pemvakuman ini ya, di tepatnya di bagian filternya. Ini kita kasih cabang kapiler untuk pemvakuman, tapi ini udah pendek ya teman-teman. Kita sambung lagi supaya nanti kita mudah untuk melakukan hal-hal yang mungkin kita lakukan penflusingan atau pemvakuman kembali. Kadang ada kendala kan, kita nggak tahu ya teman-teman. Kita bisa berulang-ulang kali menggunakannya, makanya kita sambung untuk pipa kapilernya supaya nanti bisa lebih panjang. Oke teman-teman, demikianlah cara penflusingan supaya kulkas yang buntu menjadi bersih dan bisa kita gunakan lagi dengan cara membersihkan bagian sirkulasi kondensor dan evaporatornya supaya bebas dari kotoran dan oli-oli yang terjebak ya teman-teman
demikianlah teman-teman, supaya kita dapat melakukan yang belum pernah, supaya bisa. Selamat belajar dan kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali untuk pengisian cara pengisian. Silakan Anda teman-teman lihat di video-video yang lain, dan jangan lupa like dan subscribe-nya, dan kami ucapkan yang sudah melakukannya terima kasih dan sampai jumpa kembali. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.